可宗族之命会失去自由，与一个被乞好。此前现在反悔还来得及。这份随心所欲，配灵院神师受尽。送给穆小姑娘的东西，我怎么把这事儿给忘了？要找什么绝品材料，在九罗盟，是因为那可都是天南有头天道盟，都要给几个至阳上人。三大元婴后期修士，号令之人，也是元婴中期巅峰宗，还有天道盟的你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Arika Top Motor Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-35 atau yang ke-159. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli berencana untuk membuka kuali Santian. Hanya saja bagi Yin Yu semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Karena meskipun Hanli sudah naik ke ranah Nation Soul, namun untuk membuka kuali ini membutuhkan api biru beku. Jadi Hanli harus menguasai api ini dulu baru dapat membuka kuali tersebut. Karena bagaimanapun kuali ini termasuk salah satu harta karun ajaib dari negara kuno. Begitu pula dengan botol hijau miliknya. Mendengar hal ini, Hanli pun baru menyadari kalau di atas langit terdapat orang-orang kuat lainnya. Setelah mendapatkan semua penjelasan dari Yin Yu, Hanli pun segera mencoba untuk menguasai api biru beku, yang tentu saja ini tidaklah mudah untuknya. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak bagi Hanli agar bisa menjadikan api ini sebagai dasar, supaya dapat memperbesar api di tubuhnya. Sedangkan di sisi luar, Mumu ingin menjadi murid dari Hanli. Ia teruslah menunggu hingga Hanli pun memintanya masuk menemui dirinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pada akhirnya Mumu telah bertemu juga dengan Hanli. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya dia tengah melakukan pengasingan. Namun ketika dia keluar, Hanli agak terkejut pasalnya Mumu mengaku sebagai selirnya. Padahal ia sudah bertunangan dengan pria lain. Ini tidaklah baik jika didengar oleh orang lain. Mumu minta maaf karena semua ini berasal darinya dan malah membuat reputasi Hanli buruk. Hanli tidaklah mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun Mumulah yang paling dekat dengan dirinya di sekte ini. Selain itu, Hanli juga telah menyembunyikan kultivasinya. Tapi karena masalah yang Mumu lakukan, maka untuk saat ini Hanli akan menerima hal itu dulu. Atau dengan kata lain, Mumu akan tetap menjadi selir Hanli. Karena dia tidak ingin orang-orang berpikir kalau dirinya malah mentelantarkan selir barunya. Mumu paham dan ia sekali lagi meminta maaf. Namun tujuannya kemari bukan untuk itu saja, karena dia itu ingin Hanli menjadikannya sebagai murid. Hanli tidaklah ingin melihat dia bersujud, jadi dia pun meminta Mumu untuk memilih dua pilihan darinya. Yang pertama, dia itu akan bergabung bersamanya untuk bisa menjadi muridnya. Meskipun Hanli belum pernah menerima seorang murid, tapi dia akan memberikan beberapa panduan tentang kultivasi. Tapi Hanli akan memberikannya batasan demi mencegah ketidaksengajaan jika Mumu melihat beberapa rahasianya. Sebelum mendengarkan pilihan kedua, Mumu langsung memilih hal itu, yang mana tentu saja mengejutkan Hanli. Ia meminta Mumu untuk memikirkan hal itu dulu, karena bagaimanapun dunia luar hanya akan mengenali reputasi saja. Tapi Mumu sepertinya akan tetap memilih untuk tinggal di sini. Pasalnya dia sudah tinggal cukup lama di sekte. Sebagai bagian dari keluarga Fengling, dirinya serta tertarik dengan tumbuhan dan setiap pohon. Dalam perjalanan kultivasinya, Mumu menikmati semua itu. Hingga tiba-tiba saja sekte ingin menikahkan dirinya dengan pria yang tidak dia sukai. Hal itu pun membuat Mumu kesal karena bagaimanapun kebebasannya seakan-akan direnggut. Maka karena itulah Mumu memberanikan diri untuk menemui Hanli dan mengaku sebagai selirnya. Karena bagaimanapun mereka berdua sudah cukup lama menghabiskan waktu bersama. Yang membuat Mumu merasa kalau kebebasannya bisa dia raih kembali. Mumu pun berharap agar Hanli tidak mengusirnya. Bahkan ia berjanji akan selalu melayani Hanli dari generasi ke generasi selanjutnya. 都如同佩灵的家人，可宗族之命会失去自由。 与一个被乞好，此前现在反悔还来得及。这份随心所欲，配灵院神师受尽。Perkataannya pun kembali mengingatkan Hanli kepada kisah masa lalunya.
di mana dia selalu menerima ketulusan dari wanita yang ia temui. Maka karena itulah Han Li tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Han Li menerima Mumu dan mempersilahkan dia untuk mengikuti dirinya. Selama itu Han Li ingin melihat apakah Mumu bisa menemukan kebebasan yang selama ini dia cari-cari. Han Li pun memberikannya beberapa hal dan memintanya untuk tinggal di puncak gunung. Han Li juga memintanya untuk memanggil Tuan Muda saja, karena bagaimanapun para tetua agung lainnya memiliki umur yang jauh lebih lama darinya. Mumu paham dan akan selalu mengikuti apa yang Han Li perintahkan. Setelah pertemuan tadi, ternyata Yin Yu sudah sejak tadi melihat mereka, yang mana dia sudah menduga kalau tuannya Satla baik hati. Tapi dia takut orang lain akan berpikir kalau Han Li hanya mengincar kecantikan Mumu saja. Han Li tidaklah mempermasalahkan apa yang orang pikirkan. Terlebih lagi dia ini juga masih muda. Jadi baginya reputasi sebagai orang sombong, penuh nafsu dan tidak masuk akal membuat orang-orang lainnya pasti akan menjadi berhati-hati. Yin Yu sudah menduga kalau tuannya memiliki niatan lainnya dalam menerima Mumu. Karena bagaimanapun dia adalah seorang kultivator yang tidak mudah dimanfaatkan. Hanya saja bagi Yin Yu, Han Li merupakan tuan yang sangat hangat meskipun dari luar ia terlihat begitu dingin. Yin Yu juga berpikir kalau Mumu sepertinya telah mengingatkan sesuatu kepada Han Li. Han Li tidak ingin membahas hal itu dan malah menyelidik Yin Yu. Ia mengingatkan kalau Yin Yu lah yang meminta dirinya untuk membawa Mumu kemari. Karena bagaimanapun Yin Yu menganggap Mumu merupakan rekan yang cocok untuknya. Tapi sebenarnya bukan itu alasan Mumu. Karena selama 20 tahun Han Li mengasingkan diri, Mumu lah yang sering datang kemari. Ia juga merasa begitu familiar dengan perasaan yang Mumu miliki. Tapi ia bingung bagaimana menjelaskannya. Karena ketika mendengar mencari kebebasan membuat Yin Yu bersimpati kepadanya. Kepala Yin Yu juga sedikit sakit yang tanpa ia sadari dirinya malah merasa khawatir kepada Mumu dan mulai berbicara banyak dengannya. Han Li baru ingat kalau Yin Yu masih berusaha memulihkan ingatannya. Jadi dia itu selalu menatap ke arah kuali Suantian karena merasa kesepian. Han Li mencoba menghibur Yin Yu dan memintanya untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Ia akan memberikan beberapa batasan. Untuk sementara waktu, rahasia dari gua ini tidaklah boleh diketahui oleh orang lain. Karena semua itu demi kebaikannya sendiri. Lalu dalam beberapa tahun ke depan, mungkin kehadiran Mumu bisa memulihkan ingatan Yin Yu. Karena ini semua adalah ulah dari Yin Yu, jadi dialah yang harus menyelesaikannya sendiri. Dan ketika waktunya sudah tepat, barulah mereka jelaskan. Karena bagaimanapun, Yin Yu tidaklah boleh bertindak sembarangan. Yin Yu senang dengan keputusan yang Han Li berikan. Sedangkan bagi Han Li, sepertinya tempat ini akan ramai dengan aktivitas lainnya. Namun ia tidaklah mempermasalahkan hal itu. 就跟他聊多了些。这洞府内一切隐秘之事，以后可不许再这样了。应该就能看清楚一个人，等日后时机成熟了。不过，偶尔这样。Sesaat kemudian Han Li pun akan kembali melakukan latihan, yang mana dia akan mencoba teknik pedang yang dulu sulit untuk dia kuasai. Baginya teknik ini melarang seseorang untuk bersikap serakah dan harus puas dengan apa yang didapatkan saat ini. Terdapat beberapa larangan juga pada teknik tersebut. Han Li segera mengeluarkan pedang-pedang gunturnya, di mana dia akan mencoba untuk menerapkan teknik barunya. Hanya saja dia agak terkejut, pasalnya ini adalah formasi pedang dagang. Demi bisa menggunakan kekuatan ini, Han Li harus menggunakan begitu banyak pedang, setidaknya ratusan pedang guntur. Ia juga mulai mendapatkan pencerahan kalau para master pedang Xingyuan sepertinya berdiri teguh dengan tujuan dari teknik itu, yang mana 72 pedang terbang tinggi memiliki 4 sinar pada pedang ilusinya, yang membuat ini terlihat seperti pedang besar dengan 360 sinar pedang. Jika seseorang tahap bawah Nation Soul menghadapi formasi pedang ini, maka sudah jelas kalau lawannya bisa dan mudah dihabisi. Jika Han Li terus meningkatkan teknik pedang itu, maka sudah jelas bukan tidak mungkin bagi dirinya untuk mengalahkan seorang Nation Soul di tahap akhir. Jika menerapkan serangan ini secara maksimal mungkin, maka Han Li akan mendominasi gelombang selatan. Tapi tetap saja untuk mencapai teknik formasi tertinggi, bahan yang dirinya butuhkan untuk pedang gunturnya juga harus ditingkatkan. Setidaknya ini lebih halus lagi. Maka karena itulah dia pun menemui tetua ini, yang mana Chen Tian Kun menduga kalau Han Li tengah mencari harta karun emas keberuntungan. Bahkan sedikit saja bahan itu bisa menajamkan senjata ajaib dan menggandakan kekuatannya. Bahan itu bagus untuk memodifikasi pada senjata ajaib seperti pisau, terbang, dan pedang.
Berhubung Han Li membutuhkan hal itu dalam jumlah yang banyak, maka mereka tidaklah memilikinya. Karena itu bukanlah bahan biasa dan sulit ditemukan. Chen Tiankun akan pergi ke Liga Tiandao untuk menemui Long Han dan Feng Bian. Apakah mereka memiliki harta itu? Han Li sangatlah berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Akan tetapi sebelum dia pergi, Luolo pun datang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Yang mana ini merupakan hadiah mereka kepada Han Li dan Mumu. Selain itu, ia juga sudah mendengar kalau Han Li tengah mencari bahan-bahan berkualitas tinggi. Ia sepertinya beruntung karena Tiancheng akan mengadakan pameran pertukaran pertama Tianan 2 tahun lagi. Jadi pasti para master elit Tianan berkumpul di sana. Mereka yakin Han Li pasti dapat menemukan apa yang ia cari. Chen Tiankun baru ingat akan hal tersebut. Chen Tiankun baru ingat akan hal itu, sedangkan Han Li baru pertama kali mendengar tentang pameran tersebut. Luolo menjelaskan kalau penggagas pameran ini adalah mantan pahlawan Tianan yang terkenal. Jadi tempat itu akan menjadi hal yang paling sempurna bagi pedagang untuk menjual barang-barang mereka. 送给穆小姑娘的东西，我怎么把这事儿给忘了？要找什么绝品材料？在九龙盟，是因为那可都是天南有头烟道盟，都要给几分。 Alasan tempat itu dipilih karena orang-orang Mulan yang sering mengganggu mereka. Terlebih lagi, pertarungan masihlah terus terjadi antara faksi kebenaran dan faksi iblis. Jadi tempat ini merupakan yang paling aman sejauh ini. Chen Tiankun juga tertarik dengan hal itu. Jikapun dirinya tidak menemukan apapun di sana, mereka bisa pergi ke tulang kekuatan agung yang legendaris. Meskipun tempat itu agak jauh, tapi mereka masih bisa mencobanya. Jika Han Li ingin pergi, maka mereka berdua akan membimbingnya. Han Li dengan senang hati menerima bantuan mereka. Alhasil mereka bertiga pun memilih untuk pergi agar bisa mencari tempat yang aman untuk berbicara. Sesampai di sana, Han Li pun mulai diperlihatkan dengan peta besar yang Luolo miliki. Saat ini dunia kultivasi Tianan sedang ramai dengan aktivitasnya. Terdapat begitu banyak sekte dan kekuatan lainnya. Bahkan kehadiran seorang kultivator dianggap hanya sekilas gambaran saja. Karena mereka masihlah belum dapat menilai kekuatan dari berbagai tempat lainnya. Selain itu, pengubah artefak juga sudah lama tidak muncul yang membuat orang-orang di ranah Nation Soul lah yang berada di puncak. Jadi, jika memiliki seorang Nation Soul dalam sebuah sekte, maka mereka akan menjadi sebuah roh pedang tingkat atas yang menjamin keselamatan sekte. Luolo pun mulai memperlihatkan roh miliknya. Berdasarkan perkataan orang-orang, mereka yang berada di tingkat bawah layaknya seperti semut dan memiliki kendali penuh seperti posisi yang Han Li miliki sekarang. Dengan statusnya, dia itu dapat menggunakan seluruh kekuatan sekte Luoyuan. Han Li pun mulai menyadari hal ini. Inilah alasan mengapa pertarungan antara Yuan Ying dan yang lainnya begitu cepat berlalu. Pasalnya mereka tidaklah ingin melepaskan status yang berada. Pasalnya mereka tidaklah ingin mendapatkan status yang sudah didapatkan. Luan Lo menganggap faksi yang berdiri adalah dalih dari para Yuan Ying yang ingin merebut sumber daya. Banyak pertarungan yang terjadi dahulu, bahkan ini tidak dihitung perbuatan orang-orang dari Mulan. Para Yuan Ying tengah berpura-pura untuk menenangkan Tianan, tapi hal itu membantu Tianan untuk menahan berbagai serangan dalam waktu terbatas. Ini bisa dianggap sebagai kekuatan alami untuk mendapatkan kedamaian. Di antara para pengantin Yuan Ying juga memiliki perbedaan status, namun itu bukan berdasarkan kekuatan, melainkan pengaruh juga, tapi potensi tetaplah yang terpenting. Yang memiliki pengaruh besar di Tianan adalah 10 sekte utama dan 10 kekuatan utama. Ada Xianyang, sang ren dari sekte Tianzhen Jalan Kebenaran, Master Hewan dari sekte Hewan Iblis, Wei Wuya dari 9 kerajaan. Keberadaan 3 kekuatan ini membuat mereka dikenal sebagai 3 pengubah agung Tianan. Masing-masing dari mereka juga telah mendirikan berbagai faksi. Han Li ingat tentang hal itu, namun dia rasa masih ada satu orang lagi. Chen Tiankun menjelaskan kalau Liga Tiandao mereka dimiliki oleh Long Han dan Long Mingzong, kedua kultivator yang memiliki ikatan persahabatan. Dan tentu ranah mereka sudah berada di tahap tengah Nation Soul. Kekuatan mereka berdua tidaklah sebanding dengan 3 guru besar sebelumnya. Di sana juga ada sekte Tianji dari Jalan Kebaikan dan sekte Roh Hantu dari Pavilion Hauhan. Ada sekte Lingju, Nianzia dari Liga Tiandao dan sekte Pedang Kuno. Semua ini berada di bawah aliansi 9 negara. Selama bertahun-tahun, sekte ini telah menyerap banyak sekte kecil dan menengah sebagai anggotanya. Mendengar sekte Roh Hantu membuat Han Li ingat dengan musuh lamanya. Terlebih lagi masih ada urusan yang belum selesai. Luolo juga mengingatkan kalau ada beberapa orang awam yang tidak boleh mereka provokasi. Mereka ingat betul dengan pertarungan yang terjadi sebelumnya, yang mana sosok itu mengamuk.
至阳上人，三大元婴后期修士，号令之人，也是元婴中期巅峰。还有天道盟的你，还有些成名的散修。灵门，一言不合就喊打。不过mereka meminta Hanli untuk tidak terlalu takut, karena dan usia mudanya saat ini, maka ia bisa menjadi terkenal dengan cepat. Meskipun mereka waspada kepada Hanli, namun mereka tidak akan berani berbuat macam-macam kepadanya. Semakin tinggi reputasi yang Hanli miliki, maka semakin mudah juga dia dalam menyelesaikan masalahnya. Hanli senang dapat bergabung di sekte ini. Ia juga berharap ke depannya mereka dapat berbicara seperti ini lagi, agar dia bisa memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak lagi. Kedua tetua tidaklah mempermasalahkan hal itu. Mereka juga mengingatkan kalau pertemuan Tianan segera diadakan. Jadi Hanli dapat melihatnya sendiri. Jadi karena membutuhkan 2 tahun untuk menunggu, mereka pun penasaran apa yang akan Hanli lakukan. Di mana Hanli berencana untuk berpetualang dulu. Selain itu ada janji yang harus dia selesaikan dulu. Cintianku mempersilahkan hal itu karena bagaimanapun mereka tahu hati iblisnya pasti telah mengingatkan Hanli tentang janji tersebut. Sebagai rekannya, mereka akan membantu Hanli jika membutuhkan bantuan. Hanli paham dan tentu saja tujuan pertama Hanli adalah keluarga Fu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.